padaku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kehendaki-Ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berilah kami petunjuk dan arah dalam menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami cakap mengisi hari-hari hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32 yang menyatakan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kehidupan kita, mungkin ini baru pertama kali kita melaksanakan dan melayankan sakramen perjamuan kudus Jumat Agung di tiap-tiap rumah kita atau di rumah di mana kita berada. Nats firman Tuhan mau menghantar kita untuk menghayati tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya percaya bahwa kita pernah melihat atau menyaksikan penderitaan dan juga kesulitan kesengsaraan orang lain
dan kita menolong, memberi diri menolong mereka. Kita membantu mereka. Saya juga percaya bahwa kita dapat menangisi dalam kesusahan yang menyesakkan jiwa kita karena melihat penderitaan orang lain. Anda pasti pernah mengalaminya, bukan? Simon dari Kirene dan sejumlah perempuan-perempuan di Yerusalem menjadi tokoh yang patut untuk kita pelajari saat ini. Bagaimana dengan Simon orang Kirene? Dia ada di Yerusalem dan dia didesak untuk memanggul palang salib Yesus. Bagaimana reaksinya? Dia memberi diri untuk memanggul salib itu sampai selesai, seperti yang diharapkan darinya. Di tengah kondisi Yesus yang lemah, ia datang dan bersedia menolong. Bagaimana dengan sejumlah perempuan-perempuan yang banyak menangisi dan meratapi Yesus? Mereka tinggal mengikuti bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus. Mereka tinggal menangis dan meratapi. Masih siapkah kita untuk boleh melihat akan hal ini menjadi bagian penting dalam perjalanan kesaksian dan pelayanan kita, mencontoh Simon dan perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus dan disapa oleh Yesus. Memperhatikan sejumlah besar perempuan yang menangisi Yesus. Yesus berkata di ayat 28, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yesus terus memaksimalkan pengajarannya, sekalipun dengan kondisi lemah sebagai manusia, bagaimana kita harus bersikap. Yesus masih secara optimal mau mengarahkan dan mengajari semua orang yang melihat jalan penderitaan menuju ke salib. Bukan Yesus tidak menghargai kesedihan perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi penderitaan Yesus. Bukan Yesus tidak bela rasa. Bukan Yesus juga tidak menghayati kesusahan hati mereka dan memakluminya dengan berkata, "Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Menangisi sebagai ungkapan jiwa, itu pun mau diarahkan oleh Yesus. Tangisilah dirimu sendiri, tangisilah anak-anakmu. Ini adalah pernyataan Yesus. Yesus mau mengarahkan mereka atas nubuat kenabian terhadap Yerusalem. Yerusalem yang mengandung dan menyimpan ketidakadilan. Yerusalem yang tidak setia. Yerusalem yang serakah dan tak peduli. Yerusalem yang jahat dan menyimpan banyak persoalan. Yesus juga mau mengatakan tentang hal ke depan, bahwa akan ada kelaparan yang besar dan mereka akan mengalaminya di bentuk-bentuk penderitaan. Secara ekonomi mereka akan terganggu dan juga kemerdekaan mereka. Mereka akan mengalami banyak kesulitan. Yesus justru menangis. Dia juga sangat sedih. Injil Lukas mengungkapkan akan hal itu. Dia menangisi masa depan Yerusalem. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Bukan ucapan yang tidak manusiawi. Sebab Yesus juga menangisi Yerusalem dan semua orang yang menimpa mereka. Semua yang menimpa mereka. Lukas 19 ayat 41 sampai ayat 44. Di situ juga diungkapkan tentang bagaimana Yesus menangis. Di situ dijelaskan bahwa ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, dia menangisinya
Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Menangis sebagai ungkapan jiwa yang diarahkan oleh Yesus adalah menangis karena melihat bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada masa depan dan masa depan bersama. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu, menyangkut tujuan hidup, kemana mau diarahkan kehidupan ini. Yesus sendiri menjalani tujuan hidupnya sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Yakni dia taat kepada Bapa dan menjalankan tugasnya dengan setia dan dalam kerendahan hati. Yesus juga menangis, tapi tangisan Yesus adalah tangisan yang memikirkan tentang keselamatan dan juga kebaikan dan kesejahteraan banyak orang. Memikirkan tentang masa depan manusia, keprihatinan tentang keselamatan manusia. Semua dilakukan oleh Yesus semata-mata karena hati yang berbelas kasihan. Ia pilu karena semua hal yang berat yang akan menimpa manusia, dan begitu kuat ingin menyelamatkan kita. Dia menoleh dan tahu keadaan kita. Gambar Yesus mencium bumi yang dilukis oleh seorang mahasiswa dari satu lembaga sekolah tinggi teologi cukup menginspirasi kita tentang bagaimana cinta dan kasih Yesus yang begitu besar kepada dunia ini dan sesama. Jadi walaupun lemah, dia masih menguatkan yang lemah. Sekalipun dia susah, dia masih menghibur yang susah. Walau tidak berdaya, dia tetap teguh menjalani jalan salib dan tersalib. Ia tidak mau berkorban untuk menebus dengan sembarangan. Dia mau menunjukkan bukti-bukti kasih yang besar, bahwa pengorbanan dan keselamatannya sungguh-sungguh membebaskan dan memerdekakan manusia untuk hidup berkemenangan dalam Yesus Kristus. Dengan pengorbanan Kristus, mari arahkan, kendalikan tujuan kehidupan kita. Mari pikul salib setiap hari. Mari kendalikan hidup dan tujuan kehidupan ini. Injil Lukas mengatakan bahwa tangisilah dirimu sendiri, tangisilah anak-anakmu. Menangis saja tidak cukup. Mari lakukan yang terbaik bagi masa depan. Mari lakukan yang terbaik mulai dari apa yang kita mampu untuk mengerjakannya. Lakukanlah bagi sesama. Yakobus mengatakan, kalau kamu tahu kamu harus melakukan yang baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Pikirkanlah juga masa depan yang mulai kita kerjakan dari diri kita sendiri yang berdampak bagi orang lain. Tenar, tersohor, pamer ini dan itu, tidak mau bekerja sama, tidak peduli, serakah, dan tidak memperhatikan lingkungan. Sungguh sekarang tidak mendapat tempat. Dalam kondisi yang seperti ini, kita melihat bahwa kita seperti terkurung dan terjebak di rumah. Sebenarnya Allah punya tujuan. Hal yang pertama adalah bahwa ini waktu bagi keluarga, rumah tangga untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengasihi Tuhan lebih sungguh, dan menghargai sesama dengan kasih yang melimpah.
Ini waktunya untuk melatih tiap-tiap anggota rumah tangga untuk belajar bertolong-tolongan satu sama lain. Ini waktunya untuk mengasihi anak-anak, buat mereka bertumbuh dalam kepedulian akan diri dan nasib orang lain. Semangat untuk lakukan yang terbaik bagi orang lain. Simpan air matamu, ubah menjadi spirit yang baru, menjadi energi pendorong untuk hadapi hidup dan masa depan. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Bila hanya berorientasi pada lingkungan hidup saja dan rasa aman diri sendiri, bersyukur atas keterbatasan di lingkup diri sendiri. Untuk apa tujuan hidup ini? Mari menyaksikan kasih Kristus, karena Kristus sudah memberikan teladan pengorbanannya bagi kita semua. Mari menyatakan kemuliaannya, karena salib adalah bukti pengorbanan Yesus Kristus. Mari rayakan di Jumat Agung ini roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dibagikan untuk kita minum, dicurahkan bagi kita untuk menjadi peringatan. Allah di dalam Yesus menghadirkan kita dalam dunia ini tentu punya tujuan. Ia mempersiapkan kita untuk melakukan kebaikan, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ke 26, yang mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah yang telah diserahkan sebagai korban tebusan, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai kepada penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau telah membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu.
Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang yang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul, martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dari segala yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraan segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria,
dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada satu Roh yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat Tuhan, pelayanan sakramen perjamuan kudus Jumat Agung akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Saya akan memimpin melalui media video. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada seisi rumah tanggamu, kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk penebusan kita. Dengarlah pembacaan Alkitab dari Mazmur 103 ayat pertama hingga yang kelima. Terpujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menjulannya atas bukit Karmel, terang menerang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat Tuhan menerangnya ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai telut yang terang menentukan di ufuk timur pagi mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik-balik, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Karmel.